Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi ja'ala ramadhana siyama wa wa'adda lis-sha'imina rayyana ثم أرسل رسوله بالهدى قرآنا وجعله رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qala ta'ala muzakkiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat isya, salat tarawih, kaum muslimin dan muslimah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan puasa, bulan latihan menyapih nafsu, dan mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk melalui Al-Quran, yang dengan mendengarkan namanya disebut, maka tiada cara yang bisa kita lakukan untuk melampiaskan rasa rindu ini kepadanya kecuali hanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan telah menyapa kita sejak hari pertama, ucapan yang paling sering muncul di lisan orang beriman adalah dengan berkata marhaban, yang dalam arti secara bahasa adalah kami siap untuk memuliakanmu dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh kegembiraan, karena bersamamu ada kenikmatan yang tidak akan pernah Allah berikan, yang sangat nikmat bagi kami orang beriman, yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali engkau, wahai yang bernama Ramadan, yang dari namanya saja yang berarti pembakar. Kalau ada besi yang sudah berbulan-bulan tertimbun di dalam tanah,
lalu ada orang mencangkul dan ditemukan sebatang besi yang sudah berkarat, lalu dipanaskan di atas api yang bergejolak, maka yang terjadi adalah seiring dipanaskannya besi ini akan berjatuhan sedikit demi sedikit karat-karat yang sudah berbulan-bulan menempel padanya. Maka begitulah agaknya Ramadan yang sudah lama kita rindukan ini. Dia hadir sebagai pembakar dosa-dosa yang kurang lebih 11 bulan lamanya. Kita tidak sadari diri ini telah dinodai dengan dosa mulut, dosa pandangan mata, dan dosa organ tubuh lainnya. Maka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadirnya bulan suci ini sebagai sarana untuk menjadikan diri kita kembali suci fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sejatinya kefitrahan ini akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, setidaknya selama kurang lebih 9 hari kita menahan hawa nafsu. Paling tidak dalam ajaran agama kita, setiap kali amalan telah kita tunaikan, ada yang disebut dengan muhasabatun nafsi. Tentang muhasabah ini Allah sampaikan dalam firman-Nya terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu orang beriman sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dan bisa berjumpa dengan mereka di dalam surga, maka ada satu perintah yang mesti mereka perhatikan dan mesti mereka senantiasa jaga sebelum saatnya kembali menghadap kepadanya, yaitu lihatlah amalmu apa yang telah engkau persembahkan hari ini dan hari kemarin, karena esok hari akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kata God hari esok setidaknya di dalam 4 kitab tafsir ulama, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Al-Kabir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga tafsir Al-Kasyaf tulisan Imam Az-Zamakhsyari. Ketiga-tiganya ulama ini sepakat memahami bahwa hari esok yang akan kita jalani adalah Yaumul Qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang mesti saat ini kita harus muhasabah adalah, sudah berhasilkah puasa kita selama kurang lebih 9 hari ini menjadi perisai bagi kita dari perbuatan maksiat? Sudah bisakah puasa kita ini menjadi jaminan pembebas diri kita dari siksa api neraka? Karena dia khawatirkan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Ada sebagian orang yang sudah susah payah menahan lapar dan dahaganya di siang hari Ramadan, tapi ternyata puasanya hanya memberikan lapar dan dahaga saja. Atau bahkan di malam harinya dia sudah datang melaksanakan salat tarawih qiyamul lail, tapi Nabi mengatakan rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ada sebagian orang yang justru sudah menghidupkan malam itu dengan qiyam, tapi justru yang dia dapatkan hanyalah kelelahan atau begadang saja. Karena dua hadis ini sudah menjadikan hati orang beriman begitu sedih bila sekiranya hanya ini yang didapatkan selama kurang lebih 9 hari kita hidupkan bulan suci ini. Maka setidaknya salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bisa kita jadikan sebagai pegangan selama berada di bulan suci Ramadan ini, sehingga puasa kita betul-betul menjadi perisai daripada api neraka. Imam Al-Bukhari menulis kitab hadis yang terdiri dari kurang lebih 97 bab dalam kitab sahihnya. Salah satu kitabnya ada bab siam, nomor hadis 1984. Di situ ada hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Aw imra'atun qatalahu falyaqul inni shaimun marratain." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini semata-mata karena berharap akan pahala dan rahmat Allah, dan sekaligus berharap ampunannya akan dosa-dosa di masa lalu, maka sejatinya puasa ini mesti menjadi perisai bagi kita dari perbuatan maksiat. Sebelum Ramadan, berapa dosa yang selama ini selalu kita sepelekan? Tapi setelah masuk bulan suci Ramadan, apakah semua dosa-dosa yang pernah disepelekan itu selama 9 hari ini kita dididik oleh Allah, sudahkah kita tinggalkan? Atau sebelum bulan suci Ramadan, berapa tingkat kedisiplinan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau selama 9 hari ini alhamdulillah terjadi perubahan, maka inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa insya Allah puasa kita ini sudah menjadi perisai dari segala apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia puasa ini membebaskan kita dari perkara-perkara dosa dan tidak bermanfaat, dan di akhirat puasa ini akan datang menjadi syafaat, bahwasanya puasa ini akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fin nahar." Saya telah mencegahnya daripada makan dan minum di siang hari karena takutnya kepada Engkau ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankan baginya masuk ke dalam surga melalui suatu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Babur Rayyan ini, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada salah satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Wa idza dakhala akhiruhum fa ughliq. Kalau orang yang terakhir sudah memasukinya, maka pintunya akan kembali ditutup, dikarenakan pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka ketika mereka telah memasuki surga itu melalui Babur Rayyan, maka tampaklah kenikmatan demi kenikmatan yang mereka rasakan sebagai buah daripada upaya menahan diri dari perkataan keji, sebagaimana Nabi SAW telah memperingatkannya bahwa tanda bahwa puasa itu adalah merupakan perisai. Lisannya manusia akan terjaga daripada perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan bohong. Maka di saat penghuni surga itu saling bercengkrama satu sama lain, kata Nabi SAW, maka Nabi berkata melalui lanjutan hadis Bukhari tadi, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwa saya, kata Nabi, berada di dalam genggaman tangannya. Subhanallah. Jarang-jarang Nabi Muhammad SAW menyampaikan sumpah di hadapan umatnya. Padahal Nabi itu orang yang masum, orang yang lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dusta, tapi ternyata beliau masih sempatkan diri untuk bersumpah di hadapan umatnya. Apa sumpah Nabi? Bagi mereka
yang berhasil menjaga lisannya daripada perkataan keji supaya puasanya diterima oleh Allah. Laluhumu famis shaim indallahi ta'ala akramu minal miskin. Yang artinya, demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau mulut orang yang berpuasa ketika berada di dunia, yang menahan lidahnya dari perkataan keji, maka setiap kali mereka bertutur kata di dalam surga, maka keluarlah dari mulutnya aroma semerbak yang melebihi harumnya parfum misk. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan dengan parfum misk ini? Karena ini adalah merupakan parfum yang paling diistimewakan oleh orang-orang di dunia ini. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan bahwa itu adalah merupakan parfum kesukaannya. Dipakai ketika melakukan sholat Jumat, pahalanya berlipat ganda. Lalu bagaimana lagi dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, bila dikatakan lebih mulia daripada parfum miski yang dibangga-banggakan oleh orang-orang yang beriman. Sedang jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak di antara hikmah sebagai tanda berhasilnya puasa kita selama beberapa hari ini, insyaallah ketika orang merasakan lapar di pagi hari, datang siang hari lapar itu bertambah, tapi ketika siang hari berganti malam, lapar itu pun akhirnya hilang. Maka yang ada dalam hati benak orang beriman adalah, kalaulah di pagi hari saya lapar sampai siang hari, tapi mungkin boleh jadi di luar sana ada saudara-saudara kami yang mungkin merasakan lapar sampai malam hari karena tidak adanya makanan yang bisa mereka makan. Menjeritlah hati, akhirnya menjadikan tangan semakin ringan untuk berbagi. Maka orang bijak pun mengatakan, kalaulah lapar itu menyentuh lambung orang yang berpuasa, maka lihatlah ketika dia berbuka, makanannya akan tinggi membumbung, karena dia jadikan buka puasa sebagai ajang balas dendam. Tapi lihat orang beriman yang betul-betul menjaga puasanya, kalau laparnya sampai menyentuh lubuk hatinya, maka lihatlah hatinya akan menggerakkan tangannya untuk rajin berbagi manfaat kepada orang-orang yang mungkin selama berhari-hari tidak merasa kenyang karena tidak ada makanan yang mereka bisa makan. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barangkali sebagai nasihat yang dapat kami sampaikan bagi amanah dari panitia masjid di malam yang ke-10 ini. Semoga dengan kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya sejatinya kita diperintah oleh Allah berpuasa agar puasa ini menjadi perisai bagi kita, agar terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar, yang harapannya kalaulah perbuatan keji dan mungkar ini mampu kita jauhi melalui ibadah puasa dan ibadah yang lainnya, maka insyaallah api neraka tidak akan sampai menyentuh orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.